Di dalam guild petualangan yang penuh ketegangan, Aegis terkejut mendengar laporan asap dari hutan sementara Yuji berkomunikasi lewat telepati dengan slime-nya yang menemukan ribuan monster bergerak menuju Pastan. Para slime panik karena jumlahnya mencapai puluhan ribu dan ketika kabar itu disampaikan, para petualangan pun gempar antara ingin melarikan diri atau bertahan untuk melindungi kota. Aegis menekankan bahwa evakuasi adalah pilihan paling masuk akal, namun Gel dan yang lain menolak meninggalkan warga. Saat perdebatan memuncak, Yuji mengangkat tangannya dengan tenang dan menyatakan bahwa ia memiliki cara untuk menghadapi ancaman itu. Di dalam gerbang kota Pastan, para petualang bergegas menahan serbuan monster sementara Riri membagikan potion dan regen bersama Gale untuk memberikan perintah lantang agar semua bersiap di garis depan. Proud Wolf berlari gagah dengan slime di punggungnya menyelamatkan Gale dan Regen sambil memancarkan kekuatan baru yang membuat mereka kembali bersemangat. Botol-botol dilemparkan ke udara lalu dihantam panah hingga meledak menciptakan asap pekat dan serpihan tajam yang melukai banyak monster. Namun satu makhluk besar masih muncul dari balik kabut. Saat pertarungan sengit dimulai, Yuji berdiri tenang membaca layar sihir imajinernya untuk menciptakan pembatas pelindung kota sekaligus untuk menyiapkan serangan besar. Sementara slime di sisinya panik untuk melaporkan situasi darurat dari arah Dryad. Di atas tembok kota Pastan, Yuji memanggil kekuatan tulang naga dan menciptakan pembatas raksasa yang menyelimuti seluruh kota, membuat Aegis dan yang lainnya terperangah oleh keberanian itu. Api neraka kematian pun meledak dari tangannya, membakar ribuan monster hingga Regen dan Gale hanya bisa terpaku melihat kedahsyatannya. Sementara tubuh Yuji mulai melemah karena mengganti MP dengan HP lagi, iPhone kali. Saat asap menipis dan beberapa monster masih muncul dari hutan, Slime memperingatkan dengan panik, namun Yuji tetap bangkit dengan tekad keras lalu kembali meluncurkan serangan terakhirnya. Api kembali melahap para musuh di luar kota, tetapi begitu sihir berakhir, tubuhnya ambruk ke tanah, membuat Riri berlari dengan wajah pucat penuh kecemasan. Setelah pulih dari pingsannya, Yuji berjalan bersama teman-temannya demi menghindari keributan yang akan terjadi jika dia masih berada di kota terus dan pergi menuju ke dalaman hutan. Sedangkan di sisi lain Riri menghadap ke Aegis untuk melaporkan bahwa Yuji telah pergi tanpa meninggalkan pesan apapun, hingga akhirnya Riri terkejut dengan penemuan lampion dari pria bertudung yang sempat dikalahkan oleh para slime di dalam hutan. Dan ternyata Yuji tidak pergi begitu saja melainkan meninggalkan satu slime untuk mendengar obrolan antara Riri dengan Aegis yang mengatakan bahwa kemungkinan monster yang muncul adalah dari organisasi misterius. Dari tebing dekat Pastan, Yuji bersama dengan Proud Wolf dan para slime menatap kota yang berkilau di kejauhan, lalu dengan ringan mereka melompat turun untuk memulai perjalanan baru. Sementara itu, suasana mendadak berubah kocak ketika para slime saling berdebat tentang tugas praninjau. Ada yang mengira itu daging lezat, ada yang bermimpi keliling kota besar atau tidur nyenyak, bahkan ada pula yang penuh tekad ingin mengalahkan monster. Pada akhirnya mereka semua sepakat bahwa hal paling membahagiakan adalah mencoba membentuk tim seperti Yuji sambil melompat-lompat dengan penuh semangat polos khas mereka. Setelah pergi dari kota sebelumnya, kini Yuji tiba di kota baru Kilia dan memulai misi baru bersama teman barunya dan tiba di hutan sekitar Kilia. Tina menjelaskan misi untuk menemukan lokasi naga tanah tanpa perlu bertarung, sementara Lodis memimpin di depan, Lisa menjaga di belakang, dan Yuji hanya diminta fokus mendeteksi musuh. Dengan bantuan Proud Wolf dan slime yang menyisir area, Yuji tiba-tiba merasakan 5 monster serigala 2 km di depan, membuat Tina dan Lisa terkejut sekaligus kagum pada jangkauan deteksinya. Lodis yang awalnya meremehkan berlari memastikan kebenarannya, lalu membantai para monster dengan percaya diri hingga mengakui kemampuan Yuji. Meski masih ragu menerima pujian itu, Yuji merasa lega karena akhirnya dianggap berguna oleh rekan barunya. Di sebuah hutan sunyi, Yuji terbangun kebingungan setelah sebelumnya hanya mengingat dirinya lembur di kantor, lalu menyadari layar status aneh yang menampilkan profesinya sebagai tamer tanpa atribut.
Saat tak sengaja menyentuh seekor slime, makhluk itu langsung dijinakkan dan membawanya menuju sebuah rumah kecil penuh buku di mana ia menemukan panduan sihir yang secara instan memberinya kemampuan elemen dasar. Ketika banyak slime lain muncul dengan gembira dan membaca buku-buku tersebut, Yuji terkejut karena pengetahuan mereka otomatis mengalir kepadanya hingga sistem menetapkannya sebagai Tamer Sage. Bahkan slime itu mulai bisa memanggil namanya dengan riang. Setelah melihat kilas balik hidupnya di tengah malam yang sunyi, Yuji terbangun dengan rasa gelisah ketika slime memberitahukan bahwa Lodis yang seharusnya berjaga menghilang. Sementara Proud Wolf bersama para slime lain sudah bergerak mengikuti jejaknya di hutan gelap. Ketika Tina dan Lisa juga tak terlihat, kecurigaan semakin kuat hingga mereka diam-diam membuntuti Lodis yang berlari tergesa sambil waspada dan melempar belati ke semang, hampir mengenai slime yang bersembunyi. Dengan cekatan Lodis melompati garis sihir jebakan lalu menuju sebuah tenda tersembunyi, tempat Tina dan Lisa akhirnya menyaksikan sendiri pengkhianat itu masuk menemui Gelios yang telah menunggunya. Di dalam tenda Gelios, Lodis membocorkan rencana licik mereka untuk menjual Tina dan Lisa, sementara Yuji yang mengintai lewat slime akhirnya memahami mengapa banyak rekan petualang bisa hilang tanpa jejak. Saat dua wanita itu tanpa sengaja memicu garis sihir dan hampir terjebak, Yuji bersama Proud Wolf serta slime menyamar sebagai monster bermata banyak untuk mengecoh para bandit. Begitu momen tepat tiba, ia menyalurkan sihir es melalui slime hingga tenda membeku sempurna bersama orang-orang di dalamnya. Membuat Tina dan Lisa terkejut sekaligus lega setelah menyadari bahwa penyelamat mereka adalah kekuatan tersembunyi milik Yuji. Gelios じゃない？でもいいと思うわ。 Di tengah malam sunyi dengan suara burung hantu yang sesekali terdengar, Yuji duduk berjaga di depan api unggun sementara Lisa dan Tina terlelap dalam tenda. Pikirannya kembali pada ucapan Gelios tentang bencana bulan biru dan ramalan yang disebut sebagai bulan keselamatan. Ia menatap langit dengan rasa penasaran, bertanya dalam hati apakah bencana itu terkait dengan organisasi misterius yang melepaskan monster di Pastan, sementara cahaya bulan biru menggantung tanpa berubah. Pada saat yang sama di sebuah gedung jauh dari sana, pendeta Steel juga memperhatikan fenomena itu dengan wajah serius seakan menyadari bahwa pertanda besar sedang mendekat. Keesokan harinya dalam perjalanan kecurigaan Tina tentang sedikitnya monster terjawab saat Yuji mengakui slime-nya telah membersihkan area, namun ketenangan mereka sirna ketika langit mendadak gelap dan bulan biru muncul. Di kota Kilia, pendeta Steel mengonfirmasi fenomena ini sebagai pertanda bencana legendaris kepada rakyat. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat di kejauhan memunculkan seekor naga biru raksasa, memaksa Yuji dan timnya untuk segera merencanakan mundur dari ancaman tingkat bencana yang mengerikan tersebut. Di lembah Delek, naga tanah yang dicari akhirnya muncul dari bawah tanah, membuat sihir awal Yuji yang lemah sama sekali tidak berguna. Setelah melihat Tina dan Lisa dalam bahaya, Yuji dengan cerdik memanfaatkan angin lembah untuk menjebak monster itu sebelum melepaskan sihir dahsyat api neraka kematian. Untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, Yuji dengan santai mengklaim ledakan itu disebabkan oleh mineral di bawah tanah, membuat Tina dan Lisa semakin kagum kepadanya. Setelah melaporkan keberhasilan misi dengan bukti tengkorak naga tanah dan tubuh beku Lodis si pengkhianat, Yuji segera dipanggil oleh rakyat ke sebuah rapat darurat yang menegangkan. Di sana pendeta Steel membuka buku kuno dan mengungkap legenda mengerikan bahwa naga biru akan tumbuh cepat untuk menghancurkan benua hanya dalam 3 hari. Ketika langit tiba-tiba menggelap dan slime mengirim pesan telepatis tentang pertumbuhan naga, rakyat yang terdesak langsung memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran keesokan paginya.
Saat Yuji merenungkan besarnya pengorbanan yang akan terjadi dalam penyerangan naga biru, sebuah ledakan mengejutkannya dari kejauhan. Slime-nya segera mengirimkan pesan telepati panik yang mengabarkan bahwa sang naga telah tumbuh semakin besar, memicu ingatan Yuji pada ucapan Regin bahwa sihirnya bukanlah lemah, melainkan terlalu kuat. Dengan keyakinan baru, Yuji menatap tangannya dan membulatkan tekad untuk menghadapi ancaman mengerikan itu sendirian demi melindungi semua orang yang ada di kota. Mendengar itu pun Yuji langsung pergi ke arah tempat naga biru bersama pasukannya, dan setelah melihat sang naga, Yuji menyadari naga biru tumbuh kuat dengan menyerap sihir dari kehancuran hutan. Yuji memutuskan untuk bertarung menggunakan belati Sasius. Ia bertekad memusatkan sihir dahsyat api neraka kematian ke ujung belati untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa. Setelah meluncur menuruni tebing, Yuji mengombinasikan sihir lompatan dan pelindung untuk melesat ke udara setinggi kepala naga itu. Dengan memanfaatkan distraksi dari para slime, ia menusuk mata naga biru. Tanpa ragu, Yuji melepaskan sihir serangan langit yang menjatuhkan naga biru raksasa, lalu melompat ke punggung Proud Wolf untuk mendekat. Dengan sigap ia menghunus belati Sasius dan menusukkannya ke leher monster itu, kemudian menyalurkan api neraka kematian yang membelah naga menjadi dua hingga hancur berkeping-keping. Langit pun kembali cerah setelah kemenangan itu, namun dari sisa bangkai naga yang berserakan, jamur-jamur misterius mulai tumbuh, menandakan bahwa bahaya belum sepenuhnya berakhir. Tersesat dalam kabut tebal saat menuju si Ricardo, Yuji mengikuti aroma manusia yang dicium Proud Wolf hingga menemukan desa Mesias yang misterius. Di sana mereka disambut oleh para penduduk yang tersenyum aneh, membuat para slime merasa curiga. Pemimpin desa bernama Javier kemudian menawarinya tempat tinggal dan makanan, namun Yuji yang merasa terintimidasi oleh tatapan warga dari jendela menolak dengan sopan. Setelah meninggalkan desa ganjil itu, Javier terlihat melaporkan kedatangan Yuji pada sebuah bola kristal ungu misterius. Sementara itu di desa Mesias, Javier melaporkan kedatangan Yuji yang dianggapnya tidak berbahaya kepada pihak misterius melalui bola kristal sambil merencanakan pengumpulan kemuliaan naga di hutan Dria. Di sisi lain, Yuji bersama Proud Wolf dan para slime yang bersemangat akhirnya tiba di bukit yang menghadap Ricardo. Namun kegembiraan mereka seketika sirna saat melihat pemandangan yang membingungkan, yaitu seluruh kota dan area sekitarnya tertutup oleh salju tebal yang sama sekali tidak wajar. Menghadapi dinginnya Ricardo, Yuji membawa Proud Wolf dan para slime ke hutan bersalju, kemudian merapal sihir summon kapak yang diperkuat dengan teknik tempur super untuk menebang pohon secara massal. Setelah kayu tersusun rapi, ia pun menguji kemampuan baru para slime dengan skill slime menyerap kelembapan secara ajaib. Para slime berhasil mengeringkan seluruh tumpukan kayu secara instan, membuat Yuji takjub sebelum mereka bersiap membawa kembali persediaan melimpah tersebut ke penginapan mereka. Di Tiger Flame Pavilion, Yuji menikmati hidangan stik yang luar biasa, menyebutnya sebagai makanan terenak yang pernah ia cicipi di dunia ini setelah merasakan ledakan sari daging di mulutnya. Namun kegembiraannya terhenti saat Mito dan Hari menjelaskan tentang krisis bahan bakar yang melanda kota. Mendengar hal itu, Yuji dengan penuh tekad memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat kayu bakar dalam jumlah besar bagi semua orang, lalu pergi sambil berjanji akan kembali esok hari. Perburuan monster babi serakah di dekat ladang rumput Sisia dimulai dengan semangat oleh para slime, sampai kemudian mereka malah ketakutan dan harus diselamatkan oleh sihir Yuji dari kejauhan. Di tengah pencarian, salah satu slime menemukan sebuah bola kristal aneh yang mengeluarkan aura sihir lemah. Yuji segera memanggil Dryad yang akhirnya mengidentifikasi benda itu sebagai batu kutukan buatan manusia, penyebab utama dinginnya wilayah Ricardo karena kemampuannya menyerap sihir di sekitarnya.
魔力を感じるね。 Yuji segera memurnikan batu kutukan terakhir sambil memerintahkan para slime untuk mencari sisanya hingga total 108 buah berhasil dikumpulkan. Menggunakan sihirnya, ia memetakan lokasi batu-batu tersebut dan menemukan sebuah formasi lingkaran sempurna yang mengidentifikasikan adanya sesuatu yang penting di pusatnya. Meskipun para slime tidak merasakan keanehan apapun, Yuji menjadi curiga saat menyadari beberapa pohon besar di hutan tampak sengaja berbaur, terasa seperti sebuah desain yang direkayasa dengan sangat cerdas. Merasakan keanehan di pusat lingkaran kutukan, Yuji segera memerintahkan para slime dan Proud Wolf untuk menjauh demi keamanan. Setelah mendapat persetujuan penuh dari Dry, ia tanpa ragu melepaskan sihir skala besar api neraka kematian yang membakar habis hutan di hadapannya. Ledakan dahsyat tersebut secara dramatis mengungkapkan sebuah pintu masuk dunia bawah tanah tersembunyi, di mana Yuji dengan semangat mengakui bahwa alasan sederhananya melindungi kota ini adalah karena makanannya yang sangat lezat. Pintu masuk bawah tanah itu ternyata terhubung langsung ke desa Mesias yang seketika terungkap sebagai markas rahasia kultus The Blue Moon of Salvation. Dari atas terbing, Yuji menerima laporan telepati dari slime-nya yang tidak terlihat saat mereka menguping pertemuan darurat. Di sana pemimpin mereka Javier dengan marah memerintahkan para pengikutnya untuk mengumpulkan sisa-sisa sumber kutukan yang hancur dan membunuh siapapun saksi mata yang mereka temui sebelum meninggalkan desa itu selamanya. Kepanikan melanda anggota kultus di desa Mesias setelah dokumen penting dan tim pencari mereka lenyap, membuat Yuji yang mengamati dari jauh berpikir untuk segera menyerang. Namun Javier menyimpulkan bahwa musuh telah mengetahui perangkat rahasia mereka, api pemunian segala makhluk yang aktif saat semua penduduk tewas. Sebagai aksi balas dendam, Javier dan 4 pengikut setianya melakukan ritual bundir massal yang mengejutkan. Tindakan mengerikan itu berhasil memicu perangkap tersebut melepaskan kilatan petir destruktif sebagai permulaan. Seketika gemuruh dahsyat mengguncang desa Mesias, Yuji pun segera memerintahkan para slime untuk evakuasi, meluncurkan mereka ke tempat aman dengan sihir peledak sebelum mengerahkan serangkaian pembatas. Namun ledakan dahsyat api pemunian segala makhluk yang meletus dari bawah tanah ternyata terlalu kuat menghancurkan pembatasnya satu persatu. Dalam keadaan terdesak, Yuji lantas menciptakan sihir baru yaitu blokade isolasi mutlak dan berhasil menahan ledakan tersebut dengan mengorbankan hampir seluruh energi sihirnya hingga batas akhir. Di kamarnya, Yuji memeriksa dokumen dari desa Mesias yang diberikan oleh slime-nya yang mengantuk. Kemudian mendapati tulisan di sebagian besar gulungan itu lenyap secara sihir. Namun satu daftar target pembunuhan dari The Blue Moon of Salvation tersisa, membuat Yuji terkejut saat menemukan namanya sendiri di akhir daftar tersebut. Sementara itu di lokasi lain yang penuh mayat, seorang pembunuh wanita tersenyum puas saat rekannya yang bertopeng tertawa melihat nama target berikutnya yang sama, yaitu petualang Yuji. Selama perjalanan menuju Boginia, Yuji menyadari dirinya diawasi oleh 2 pembunuh yaitu Sonia dan Rudy, kemudian mengerahkan slime untuk menguping perdebatan mereka. Rudy yang impulsif ingin segera menyerang, namun Sonia yang waspada bersikeras untuk mengobservasi terlebih dahulu karena Yuji hanya target potensial. Setelah mengetahui keterkaitan mereka dengan The Blue Moon of Salvation, Yuji yang berpura-pura tidur pun memutuskan sebuah strategi baru, yaitu berakting sebagai tamer lemah agar namanya dikeluarkan dari daftar target pembunuhan. Demi menurunkan penilaian Sonia dan Rudy di luar kota Boginia, Yuji secara diam-diam memanipulasi pertarungan dengan menggunakan sihir heal dan penguatan pada monster banteng yang dihadapi oleh Proud Wolf. Strategi ini berhasil membuat Proud Wolf yang awalnya sombong menjadi kebingungan dan kewalahan, sehingga para pengamat pun meremehkan kemampuannya. Setelah menolak bantuan sihir Yuji, Proud Wolf yang terpicu harga dirinya akhir mengerahkan seluruh tekadnya untuk mengalahkan banteng yang telah diperkuat tersebut tanpa menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari sandiwara Yuji.
よし。 Saat Yuji mengira berhasil mengelabui pengintainya, seekor banteng yang telah dikalahkan tiba-tiba bangkit dan menyerangnya dari belakang. Secara refleks, Yuji menggunakan sihir summon pedang dan memenggal monster itu dengan mudah, dan itu adalah sebuah kecerobohan yang sontak mengejutkan Sonia dan Rudy. Namun setelah menganalisis gerakannya yang amatir, mereka menyimpulkan Yuji hanyalah tamer biasa yang bukan ancaman dan pergi untuk melanjutkan misi mereka. Membuat Yuji yang mendengar percakapan itu melalui slime akhirnya bisa bernapas lega. Melalui slime-nya, Yuji menguping laporan Sonia dan Rudy dari sebuah rumah kayu yang menyatakan dirinya tidak berbahaya sebelum mereka menerima perintah baru untuk membunuh pendeta Steel setelah mendengar kehancuran desa Mesias. Merasa kedua pembunuh itu adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan, Yuji langsung bertindak dari kamarnya dengan melepaskan sihir es jarak jauh. Serangan itu seketika membekukan Sonia dan Rudy di tempat, meninggalkan Yuji yang bertinyi-tinyi mengapa The Blue Moon of Salvation mengincar sang pendeta. やはり Saat kembali ke toko Gegel di kota Boginia, Yuji sempat diusir oleh seorang pegawai yang meremehkan permintaannya untuk membuat armor bagi slime. Namun sang master Gegel segera turun tangan dan dengan bekali pandang langsung mengenali potensi dahsyat para slime, bahkan memarahi pegawainya karena telah menghina pelanggan terhebat. Gegel juga pun menawarkan untuk membuatkan armor khusus, tetapi dengan syarat Yuji harus mendapatkan material langka dari monster kuat yang menghuni gunung berapi terdekat. Setibanya di tepi sungai dekat gunung berapi, Yuji segera menjinakkan slime merah untuk membantunya, kemudian merapal sihir jaring slime untuk memancing piranha dari kedalaman. Monster itu berhasil muncul ke permukaan namun langsung lolos dari sihir pembekuan pertama Yuji. Akhirnya sebuah serangan bola api pamungkas yang dilepaskan sambil menghindar berhasil membakar piranha tersebut hingga hanya tersisa tulang belulang, menandai akhir misi yang menegangkan. Di lereng gunung berapi, serangan sihir air awal dari para slime terbukti tak cukup menaklukkan naga biru kecil yang tangguh. Bahkan sihir pembeku tunggal Yuji pun mudah dipatahkan. Sadar butuh kekuatan lebih, Yuji pun dengan tenang menginstruksikan para slime-nya untuk menggabungkan kekuatan mereka. Serangan gabungan jangkauan pembekuan sedang 10 kali akhirnya berhasil membekukan sang naga hingga roboh, kemudian menjatuhkan sebuah permata biru berharga yang dibutuhkan untuk membuat alat pelindung baru dari Gegel. Kembali ke toko Gegel pada malam hari, Yuji langsung membuat sang pengrajin dan pegawainya terperangah saat slime-nya mengeluarkan 2 harta karun naga biru kecil. Kejutan memuncak ketika tumpukan harta karun naga api kecil juga dikeluarkan dengan kualitas yang begitu gila hingga membuat Gegel berteriak antusias. Tanpa menunggu lama, sang perajin langsung menyalakan api tempa untuk membuat alat pelindung super bagi Proudwolf dan slime yang keesokan harinya terpasang dengan hasil yang sangat hebat. Uji coba alat pelindung baru pun dimulai dari lereng gunung, di mana Proudwolf dan slime langsung melesat dengan kecepatan menakjubkan yang membuat Gegel terkesan. Atas desakan sang pengrajin, Yuji kemudian menguji ketahanannya dengan sihir jangkauan pembekuan sedang yang justru diperkuat oleh pelindung itu menjadi serangan es masif yang membuatnya terperangah. Kejutan dengan kekuatan berlebihan itu, Gegel akhirnya mengakui bahwa hanya material dari naga api besar yang bisa melampaui mahakaryanya saat ini. ただこれがこの Mengingat ucapan Gegel tentang naga api besar yang hanya marah jika diprovokasi, kecurigaan Yuji pun memuncak saat merasakan situasi ini mirip dengan insiden Pastar. Ia segera mengirim Proudwolf dan para slime untuk memeriksa gunung berapi yang kemudian melihat orang-orang mencurigakan membawa tong di dekatnya. Sesaat kemudian, gunung berapi meletus dahsyat sampai akhirnya dari lahar yang membara muncullah naga api besar legendaris dengan geraman penuh amarah, menciptakan ancaman baru yang tak terduga. Hujan deras yang tidak wajar tiba-tiba mengguyur kota Boginia, menciptakan kepanikan massal saat warga berhamburan untuk mengungsi. Curah hujan ini memicu amarah naga api besar legendaris yang kemudian mulai turun dari gunung untuk menyerang kota. Melalui telepati, para slime segera memperingatkan Yuji tentang ancaman tersebut, sementara Yuji sendiri berdiri di puncak tebing mengingat tragedi serupa 50 tahun lalu sambil diam-diam menyusun rencana untuk menghentikan amukan sang naga yang membara.
Ternyata pertarungan sengit itu hanyalah pengalih perhatian karena Yuji kemudian melepaskan bendungan sihir raksasa yang telah ia siapkan di hulu sungai. Air bah dahsyat pun menghantam naga api besar hingga monster kolosal itu tumbang seketika. Namun saat Proudwolf dan para slime mengira telah menang, naga itu bangkit kembali dengan amarah dan melancarkan serangan bola api balasan yang untungnya berhasil ditahan oleh sihir pelindung Yuji yang kini bersiap menggunakan kutukan lapisan es. Menghadapi bola api raksasa yang mengancam kota, Yuji segera menyalurkan sihir terkuatnya kutukan lapisan es melalui slime Surapachi. Pertarungan energi sihir yang dahsyat pun terjadi di udara sampai akhirnya sihir es Yuji berhasil membekukan naga api besar sepenuhnya sebelum menghancurkannya menjadi kepingan es. Di antara puing-puing beku yang menghujani tanah, harta karun naga api besar yang masif akhirnya muncul sementara para slime yang gembira menemukan sebuah benda aneh lain di dekatnya saat hujan akhirnya berhenti. Sambil menyembunyikan kekuatan sejatinya, Yuji membawa harta karun naga api besar ke hadapan Gegel dengan dalih itu milik naga kecil. Lalu sang pandai besi pun dengan bijak setuju untuk membuatkan jirat tersebut. Rasa penasarannya kemudian membawa Yuji ke guild petualang, di mana ia menunjukkan sebuah perangkat aneh yang ditemukan di gunung kepada Cloud. Perangkat itu ternyata adalah alat hujan buatan guild yang rusak yang seketika membuat Yuji sadar bahwa kota misterius Ordarion mungkin berada di balik semua ini. Akhirnya Yuji menerima jirah legendaris dari Gegel di kota Boginia, lalu memilih pergi diam-diam setelah diingatkan untuk tidak sembarangan menggunakan kekuatan barunya demi menghindari sorotan. Jauh dari sana seorang pria berjubah menerima pesan ilahi di altar tersembunyi yang menubuatkannya kedatangan Sage bersama kematian. Pertanda ini seolah diperkuat dengan kemunculan dua sosok misterius Johan dan Steel yang berjalan di bawah seberkas cahaya aneh menembus awan mendung. Bertemu di sebuah gereja di Ordarion, pendeta Steel akhirnya membeberkan masa lalunya yang tragis kepada Yuji yang penasaran. Dia mengaku pernah mendirikan Cruise of the Blue Moon sebagai tempat berkabung para pembunuh bayaran, namun kemudian dihianati oleh tangan kanannya yang ambisius yaitu Walter. Setelah membantai semua anggota, Walter merebut organisasi itu dan mengubahnya menjadi kultus fanatik The Blue Moon of Salvation yang ternyata kini dipimpinnya dan beroperasi di sekitar kota tersebut, membuat Yuji mengerti akar dari semua masalah ini. Setelah menerima laporan tentang pertemuan Steel dengan sang utusan di Ordarion, Walter memasuki ruang rahasia dan berkonsultasi dengan mesin kristal dewanya. Mesin itu kemudian mengungkapkan sebuah ramalan lengkap termasuk bagian yang disembunyikan Steel, yaitu kematian utusan kedatangan Sage. Menyadari takdir barunya untuk membimbing kematian sang Sage, Walter pun tertawa puas sambil merumuskan sebuah rencana jahat yang baru. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya menandakan awal dari sebuah malapetaka yang telah direncanakan dengan seksama. Di dalam markas The Blue Moon of Salvation, Steel dengan gagah berani menghadapi Walter menyatakan tekadnya untuk menuntaskan misi ilahi kali ini sambil dengan mudah menaklukkan para pengikutnya. Namun sebuah serangan sihir pengecut tiba-tiba melumpuhkannya dari belakang yang ternyata dilancarkan oleh rekan seperjalanannya Johan. Dengan tatapan dingin Johan mengungkapkan pengkhianatannya, membuat Steel sadar dengan penuh kekecewaan bahwa ia telah dimanfaatkan dari awal dalam sebuah skema licik yang diatur oleh Walter. Di dalam markas The Blue Moon of Salvation, Walter dan Johan akhirnya membongkar rencana besar mereka di hadapan Steel yang tak berdaya. Melalui serangkaian bilas balik, terungkap bahwa mereka sengaja memanipulasi Steel untuk menyerahkan belati Cassius kepada Yuji sang utusan untuk memancingnya keluar. Semua kegagalan mereka dari serangan monster hingga amukan naga api besar hanyalah bagian dari skema jahat untuk mengorbankan Yuji demi membangkitkan Sage. Steel yang geram bersumpah Yuji akan menghentikan mereka, namun Walter hanya tertawa mengejek.
Di tengah ejekan kejam Walter, para anggota kultus bangkit kembali dengan mata ungu terkutuk membuat pendeta Steel berteriak ngeri pada kekejaman itu. Tepat saat Johan akan melancarkan serangan terakhirnya kepada Steel yang pasrah, dinding markas tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dari balik reruntuhan, Yuji dan rombongannya muncul dengan tenang lalu dengan polosnya mencoba bertanya sesuatu kepada Steel sebelum akhirnya menyadari bahwa waktunya sangat tidak tepat untuk memulai percakapan di tengah kekacauan tersebut. Di ruang mesin sihir, Yuji dan rombongannya menemukan Walter yang tengah menyerap energi kutukan pekat dari sebuah perangkat besar. Mengabaikan pertanyaan cemas Steel, Walter tertawa saat tubuhnya berubah menjadi monster mengerikan yang menyerupai naga biru kuno. Serangan bola api Yuji sama sekali tidak mempan dan Proudwolf terpaksa melompat untuk menyelamatkan semua orang dari pukulan dahsyat Walter. Saat monster itu bersiap melepaskan semburan sihir, Yuji dengan sigap menciptakan perisai pelindung untuk menahan amukan kekuatan barunya. Menyadari kunci kekuatan Walter adalah kutukan itu sendiri, Yuji langsung melancarkan sihir penghilang kutukan yang mengeraskan tubuh lawannya. Dengan kerjasama apik dari para slime dan Proudwolf, ia kemudian menjebak Walter dalam jaring sihir berlapis sebelum melepaskan serangan pamungkas api karma pemusnahan. Namun saat tubuhnya hancur terbakar, Walter malah tertawa dan dengan gembira mempersembahkan nyawanya sebagai ritual terakhir, meninggalkan Johan yang terpaku tak percaya melihat hasil yang tak terduga ini. Setelah Walter kalah, mesin sihir kutukan tiba-tiba aktif dan menyerap seluruh pengikutnya termasuk Walter sendiri. Dari pusaran energi itu turunlah sesosok pria yang memperkenalkan diri sebagai Sage. Steel menjelaskan melalui telepati bahwa ramalan kematian utusan ternyata merujuk pada Walter bukan dirinya, dan Walter telah mengorbankan nyawanya dalam ritual pemanggilan dewa untuk membangkitkan pahlawan kuno ini. Yuji menatap sosok baru itu dengan penuh curiga sementara Steel menegaskan Sage bukanlah dewa yang mereka kenal. Tanpa ragu, Sage yang baru bangkit langsung melepaskan sihir api neraka kematian yang menghanguskan seluruh hutan di sekitar Markal Kustus, memaksa Yuji melindungi rekan-rekannya dengan sihir pelindung. Yuji pun membalas dengan taktik gabungan, mengarahkan Proudwolf dan para slime untuk menyerang Sage dari segala arah menggunakan rentetan sihir api dan es. Puncaknya adalah adu sihir dahsyat api karma pemusnahan kali 10 yang seolah dimenangkan oleh Yuji. Namun kengerian melanda saat Sage muncul dari ledakan tanpa satu goresan pun. Sage yang baru saja bangkit langsung mengumumkan akan menganugerahkan penyelamatan bagi dunia sambil mengaktifkan beberapa perangkat sihir yang menyebarkan kutukan ungu ke seluruh penjuru. Hujan ungu yang membawa kemuliaan naga pun turun, membuat para monster di berbagai tempat menjadi ganas dan menciptakan krisis global yang mencekam. Di tengah tatapan ngeri Steel dan keterkejutan Yuji, sang pahlawan bersama Proudwolf dan para slime menyadari bahwa situasinya kini telah berubah menjadi sangat gawat. Di hadapan Yuji dan Steel yang terkejut, Sage akhirnya mengungkapkan tujuan gilanya untuk menyelamatkan dunia dengan cara menghancurkannya, mengklaim ini satu-satunya cara memutus siklus karma naga biru. Yuji dengan tegas menolak ideologinya sesat tersebut, menolak pengorbanan dunia sebagai jalan keluar yang salah. Tanpa ragu, duel sihir sengit pun langsung meletus di antara keduanya, menggoncang hutan dengan benturan kekuatan luar biasa yang akan menentukan nasib semua orang. Dampak perbuatan Yuji ternyata menyebar lebih jauh dari yang ia kira, menyalakan api semangat di berbagai kota yang pernah ia singgahi. Petualangan seperti Gel di Pastan kini memimpin latihan pertahanan, sementara di Kilia, Tina dan Lisa dengan percaya diri membantu rakyat mengorganisir para petualang muda. Bahkan di Ricardo dan Boginia, Vodka dan serta Gegel melanjutkan pekerjaan mereka dengan tekad baru, membuktikan bahwa warisan sang pahlawan takkan pernah padam.
Menghadapi kekuatan Sage yang tak tertandingi, Yuji akhirnya menyadari bahwa ia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Dengan cepat ia mengubah strateginya dari serangan langsung menjadi dukungan global, merapalkan sihir penguatan massal melalui para slime ke seluruh penjuru dunia. Seketika para petualangan berbagai kota yang tengah berjuang melawan monster kutukan kemuliaan naga merasakan kekuatan mereka meningkat drastis, memberikan secercah harapan baru di tengah kekacauan yang melanda. Menyadari kelemahan fatal Sage terhadap sihir serangan langit, Yuji segera menyusun strategi brilian bersama para slime. Dengan cepat mereka berhasil menjebak sampah lawan kuno itu dalam sebuah formasi pembatas yang kokoh, memberinya waktu yang sangat berharga. Tanpa ragu, Yuji kemudian menyalurkan seluruh sisa sihirnya ke dalam belati Cassius yang diperkuat, melancarkan satu serangan pamungkas yang tidak hanya mengalahkan Sage, tetapi juga akhirnya mematahkan kutukan kemuliaan naga dari seluruh dunia. Menyusupkan slime ke dalam guild petualangan Orda Rion yang kini menjadi sarang kultus, Yuji berhasil menguping sebuah percakapan rahasia yang mengerikan. Para petinggi The Blue Moon of Salvation ternyata merencanakan sesuatu yang tak terbayangkan, yaitu menggunakan senjata pemusnah bernama Purifier untuk melenyapkan seluruh benua. Tujuan gila ini terungkap sebagai satu-satunya cara mereka untuk mengalahkan ancaman yang jauh lebih besar, sesosok makhluk apokaliptik yang disebut naga hitam pemusnah. Apakah bakal ada nanti season 2-nya guys? Coba tulis di kolom komentar atuh.